Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron Tamimi. Saya dari kelas B, NIM D400 2042. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jembatan Winston. Nah, apa itu jembatan Winston? Mari simak videonya. Oke, pada aplikasi ISIS ini yang saya tampilkan di monitor kali ini adalah jembatan Winston. Jembatan itu merupakan sistem pengukuran daya elektronik yang mengukur nilai garis atau kuantitas resistansi yang tidak diketahui, dan tujuannya adalah untuk mengukur besaran tahanan sehingga aliran pada galvanometer sama dengan 0 yang tertera pada layar motor. Jembatan Winston rangkaian yang saya buat, mungkin saya akan menjelaskannya. Langsung saja menuju ke rangkaian dasar jembatan Winston. Nah, di sini saya menggunakan 5 buah resistor yang memiliki resistensi yang berbeda-beda sesuai yang tertera pada resistor 1. Saya menggunakan angka titik kilo ohm. NIM saya adalah 42. Jadi saya menggunakan 2 kilo ohm seperti itu. Nah, kemudian saya juga menggunakan sumber DC yang memiliki tegangan sebesar 12 volt. Kemudian untuk intinya sebenarnya itu sama, saya ubah sedikit posisinya untuk R1 NIM, R2 4 kali A, R3 1 kali A, R4 2 kali A, R5 8 kali A. Kemudian saya juga melakukan sebuah percobaan jembatan Winston menggunakan resistor rangkaian dan resistansi yang sama seperti tadi. Saya yang menambahkan beberapa alat. Sini bisa dilihat berapa meter ampere meter. Nah, di sini dapat dilihat saya menuliskan beberapa variabel resistor yang terdapat pada rangkaian saya. Yang lebih jelas agar dapat lebih mudah dipahami, kemudian ada catatan kecil atau syarat-syarat sebuah rangkaian itu. Dapat dikatakan jembatan atau bukan. Untuk percobaan pertama ini saya misalkan dengan rangkaian saya tadi. 1A 1 kilo ohm sama dengan 2000 ohm. 2A kilo ohm sama dengan 4000 ohm. 4A kilo ohm sama dengan 8000 ohm. 8A kilo ohm sama dengan 16000 ohm. NIM kilo ohm sama dengan 42000 ohm. Cocokkan pada percobaan yang telah kita buat di sini. Saya kan rangkaian saya dapat diketahui data seperti yang tertera. Kemudian di sini saya juga telah membuat rekap dari data yang telah saya buat di percobaan. Di percobaan saya, data berikut berisikan R3 kali R4 sama dengan R5 kali R2. Volt A sama dengan volt B. Volt A dikurangi volt B sama dengan 0 volt. Ampere A dikurangi ampere B sama dengan 0 ampere. Volt AB sama dengan 0 volt. 1 AB IAB sama dengan 0 ampere. Mari kita apply percobaan tersebut. Keterangan R3 kali R4 sama dengan R5 kali R1. 2000 dikali 16000 sama dengan 4000 dikali 8000. 32.000 sama dengan 328.000. Volt A sama dengan volt B. 8 volt sama dengan 8 volt. Volt A dikurangi volt B sama dengan 0 volt. 8 volt dikurangi 8 volt sama dengan 0 volt. Ampere A
dikurangi ampere B sama dengan 0,8 ampere. 0,8 U ampere dikurangi 0,8 U ampere sama dengan 0 ampere. Volt AB sama dengan 0 volt. IAB sama dengan 0 ampere. Prinsip kerja rangkaian. Cara kerjanya adalah sirkuit listrik dalam 4 tahanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal dan pada kedua diagonal yang lain, di mana galvanometer ditempelkan seperti yang diperlihatkan pada jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone adalah sistem mengukur daya elektronik yang mengukur nilai kuantitas resistansi yang tidak diketahui. Tujuan dari jembatan Wheatstone adalah untuk mengukur besarnya tahanan sehingga aliran pada galvanometer sama dengan 0 karena ujungnya sama. Pertanyaan, apa yang terjadi jika R3 kali R4 tidak sama dengan R5 kali R1? Jika hasil perkalian tidak sama, pasti hasilnya juga berbeda. Mengapa besaran VAB dan IAB sama dengan 0? Karena nilai VAB didapat dari volt A min volt B sama dengan 0 volt sehingga hasil besaran VAB sama dengan 0 volt. Sedangkan nilai dari IAB didapat dari IA min IB sama dengan 0 ampere sehingga hasil besarannya IAB sama dengan 0 ampere. Jika besaran VAB dan IAB tidak sama dengan 0, maka apa masih dapat dikatakan jembatan Wheatstone? Jelaskan. Kalau nilainya tidak sama 0, tidak bisa dikatakan jembatan Wheatstone karena prinsip dari jembatan Wheatstone nilai VAB dan sama IAB harus sama dengan 0. Nomor 4, jelaskan fungsi jembatan Wheatstone dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimanfaatkan di bidang perikanan, perancangan, dan pembuatan perhitungan ikan. Secara otomatis diciptakan alat-alat yang bertujuan untuk mempermudah tugas manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam bidang perikanan perlu diciptakan suatu alat yang dapat menggantikan tugas manusia untuk menghitung jumlah ikan-ikan saat beri makan ikan-ikan. Akan menjaga jumlah ikan dalam jumlah banyak sehingga tugas manusia dapat diganti oleh alat ini. Juga dapat mempercepat proses perhitungan ikan otomatis ini. Dapat dihitung jumlah ikan dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif cepat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.